Apa kira-kira sejarahnya hingga akhirnya Bang Hamzah memilih Partai Golkar? Ini pertanyaan yang menarik ini. Ini pertanyaan yang menarik ini. Iya, kita ingin tahu ya. Yang sederhananya ya, bahwa lingkungan saya di Gorontalo Utara ini, keluarga besar istri saya itu keluarga besar Partai Golkar. Tentulah saya ingin memberikan juga sumbangsih pemikiran, sumbangsih pengalaman saya sebagai aktivis mahasiswa kepada Partai Golkar, karena tadi keluarga besar istri saya itu, orang tuanya itu adalah tokoh Partai Golkar di Provinsi Gorontalo, termasuk di Gorontalo Utara ya, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPRD ini Gorontalo Utara. Jadi mertua saya itu ketua Golkar di Gorontalo Utara. Ya kan nggak menarik ya, nggak lucu beliau di Golkar lalu saya ada di partai lain. Sementara di Golkar itu memang ada semacam aturan yang mengharuskan seluruh anggota keluarga itu harus ada bersama-sama di Partai Golkar. Nah tentu itu saya harus menghargai itu, dan tentu karena saya juga berinteraksi dengan keluarga besar Partai Golkar di Gorontalo Utara, tentu pilihan politik saya ya ke Partai Golkar. Tapi kalau mau dilihat variabel yang lain, ibu saya itu jurkam Partai Golkar. Ibu kandung. Lalu kakak dari ibu itu, paman saya itu ketua Golkar di Kabupaten Poso, ketua DPRD 2 periode. Golkar ini sudah jadi sebenarnya dari keluarga ibu itu, darah Golkar itu udah sangat luar biasa. Ada variabel lain juga. Ada variabel lain juga. Senior saya juga banyak yang di Partai Golkar, yang di HMI ya khususnya. Sehingga ya ini partai yang menurut saya partai modern. Partai yang kemudian memiliki pengalaman, teknokrat ya, diisi oleh teknokrat, orang-orang punya pengalaman, pintar, kemudian ya syarat dengan pengalaman lah. Dan yang menarik di Golkar ini, dia kalau perusahaan itu kayak perusahaan, Golkar ini perusahaan terbuka, TBK. Terbuka? Iya. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena nggak ada pemilik saham tunggal. Dinamikanya hidup, ya, dinamikanya sangat luar biasa, dialektikanya, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada untuk berkarya di Partai Golkar. Saya nggak perlu sebut partai-partai lain ya, yang identik dengan si A, si B, si C, yang kalau dia udah ngomong ya di bawah tertib semua. Yang sifatnya instruksional. Di Golkar nggak ada sifatnya instruksional. Saya bicara soal ini ada terbesit di pikiran saya. Ini sekarang ini ada isu nih, isu pembatasan masa jabatan. Masa jabatan apa? Ketua partai, ketua umum. Nggak ada. Tapi di pusat itu sudah beberapa jadi pembahasan dan isu-isu yang sempat. Kalau ada pembatasan yang lama-lama itu harusnya udah habis semua. Ya sebenarnya tidak perlu dibatasi. Kalau jabatan di partai ini kan bukan jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak. Ini organisasi yang secara anggaran dasar dengan rumah tangga, silakan saja siapa yang dirasa mampu untuk membangun partai itu lebih bagus, ya pasti akan dipilih. Hanya saja memang kalau di Partai Golkar tradisinya itu nggak ada yang lebih dari 2 periode. Tidak ada yang lebih dari 2 periode sejak reformasi ya. Sejak reformasi bahkan dulu sebelum reformasi juga seingat saya sirkulasinya bagus ya. Maksudnya siklus kepemimpinan di Partai Golkar sebelum reformasi dan sesudah reformasi juga hampir ya. Saya ingat setelah reformasi Bang Akbar Tanjung ya ketuanya. Setelah itu diganti oleh Pak Yusuf Kala. 1 tahun, maksudnya 1 periode 5 tahun ya. 1 periode 5 tahun, lalu diganti oleh Abu Rizal Bakri. Lalu kemudian ada periode kedua Pak Abu Rizal Bakri, tapi ada turbulensi di Partai Golkar dengan adanya dualisme Pak Agung Laksono, dikarenakan tadi itu ada yang tidak menginginkan 2 periode. 2 periode, iya, karena banyak masyarakat, bahkan beberapa anggota dewan juga menyebutkan di beberapa media massa yang online tertulis, mereka menyampaikan bahwa
para pemimpin-pemimpin itu lahir dari pemimpin-pemimpin Indonesia yang lebih khususnya seperti saat ini presiden juga kita tahu bersama diusung oleh partai apa. Artinya ketua umum dari partai itu ya memang sangat mempengaruhi siapa pemimpin-pemimpin yang akan lahir, sehingga kalau ada regenerasi regenerasi itu ya Pak. Regenerasi ya, kita setuju regenerasi. Gorontalo ini alhamdulillah dibuktikan oleh Pak Rusli Habibie ya, regenerasinya di tingkat kota kabupaten itu jalan dengan maksimal lah. Berarti Abang setuju bahwa memang harus ada regenerasi. Oh iya, dari Gorontalo ini alhamdulillah secara saya bilang 90%-nya berjalan dengan bagus regenerasinya. Kami anak muda ini yang memimpin Partai Golkar sekarang. Waktu itu Bung Nasir Giasi. Iya, betul. Umurnya belum sampai 50. Iya. Saya tadinya di sini belum sampai 50 umur saya. Di kabupaten juga sama, belum sampai 50. Di bawah 50 tahun semua itu. Lahmudin Hambali ya. Ini kader Golkar semuanya berarti. Kader Golkar ini, di Golkar maksudnya saya contohkan di Golkar ya. Iya. Kami di bawah 45 tahun kayaknya rata-rata ya. Yang paling junior ini ya Bung Pedro Bau di Bone Bolango. Mungkin dia itu belum sampai 40 kali ya. Artinya kami ini di Gorontalo ini mayoritas ya dari 6 kota kabupaten ini, mungkin yang paling senior ya mungkin Pak Marten Taha di kota. Iya kan, ketua DPD 2-nya beliau yang paling senior. Iya. Gitu. Di luar itu udah anak-anak muda semua. Nah, ini nih Bang. Itu membuktikan bahwa berjalan ya. Pak Rusli juga memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa ikut membangun partai gitu. Nah, bicara soal ketua DPD 2 nih. Ini ada dari tim riset kami juga menemukan bahwa di penelusuran bahwa kemarin ada musda loh ya di benar tanggal 4 Maret ya, kemarin dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya posisi itu adalah posisi strategis yang Abang duduki. Iya. Apa alasannya Abang sehingga ketika Musdalub itu Abang dengan ya semua orang bisa menilai bahwa dengan mudahnya diberikan kepada Katorik Modanggo, dalam hal ini adalah Bupati Gorontalo. Apa alasannya? Iya, ini sederhana sebenarnya ya. Karena menurut kami untuk bisa menjadi ketua DPD itu ya banyak orang sampai berdarah-darah mempertaruhkan banyak hal, tapi Abang memberikan itu dengan mudah sekali. Ya kita kan ingin bikin legacy, ingin bikin satu pembuktian bahwa di politik itu nggak perlu berdarah-darah. Iya. Ya kalau ada yang ingin berdarah-darah ya urusannya dia. Tapi kita ingin bikin simple ini. Permainan politik itu kita ingin bikin simple, kita ingin bikin asik, kita ingin bikin nyaman. Dan yang paling penting dari semua itu adalah konsistensi daripada satu ucapan. Satu waktu di bulan Maret 2022, saya diwawancarai wartawan terkait pertemuan antara Pak Gubernur pada saat itu, Pak Rusli Habibie dengan Bupati ya. Waktu itu mungkin masih PLT atau beliau itu ya, Bupati Gorontalo Utara, pasca meninggalnya almarhum Pak Indra Yasin ya, yaitu adanya pertemuan di Bali. Yang ditanya wartawan, apakah pertemuan Bupati Gorontalo Utara Pak Torik Modanggo dengan Pak Rusli Habibie di Bali itu adalah signal bahwa Bupati Gorontalo Utara merapat ke Partai Golkar? Iya. Saya jawab, enggak, itu pertemuan biasa. Ada rapat umum pemegang saham RUPS Bang Sulutgo di Bali, sehingga ketika mereka bertemu ya sebagai sama-sama pemegang saham lah. Seandainya, ditanya lagi sama wartawan, seandainya itu signal kalau Pak Torik ingin masuk ke Golkar, bagaimana tanggapan Pak Ketua DPD 2 Pak Hamzah? Ya saya sampaikan, Partai Golkar ini partai yang terbuka, partai yang mempersilahkan siapapun kader bangsa ya yang ingin membaktikan dirinya ke Partai Golkar. Kita membuka pintu yang seluas-luasnya. Bukan cuma pintu kita perlu kita buka, jendela semua kalau perlu kita buka semua. Yang penting orang itu ingin berkarya, ingin membaktikan dirinya terhadap perjuangan dan visi politik Partai Golkar. Jadi saya sampaikan begitu. Ini wartawan lebih ngeri lagi pertanyaan yang ketiga. Ya kan? Kalau memang Pak Torik masuk di Golkar, lalu dia menginginkan jadi ketua Golkar. Iya. Ditanya, kalau dia ingin jadi ketua Golkar bagaimana? Bung Hamzah bagaimana? Ya saya bilang kalau dia ingin jadi ketua Golkar ya saya mundur. Saya cuma jawab simpel begitu, nggak ada apa. Oke, kalau beliau ingin masuk Golkar dan ingin jadi ketua, ya nggak ada masalah.
sama, saya mundur. Apakah tidak ada skema tertentu? Ini kan banyak orang berpersepsi ya, ya. Namanya persepsi politik ya pasti banyak lah persepsi. Silakan mereka tafsirkan itu. Nah, tapi bolehlah abang memberi kami. Apa itu? Tafsir apa? Yang orang bilang tafsir apa? Bahwa ada skema tertentu yang abang mainkan dalam hal ini. Ya politik harus ada skema. Ya. Saya ingin skema saya itu Golkar menang pemilu di Gorontalo Utara di 2024. Itu skema saya. Saya ingin ada kader Golkar yang jadi bupati dan wakil bupati di Gorontalo Utara. Itu skema saya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya, abang juga akan maju dalam perhelatan. Perhelatan mana? Pemilihan kepala daerah di Kepala daerah. Iya, saya harus maju. Iya, tapi nggak sekarang. Nggak 2024. Ya, saya akan maju. Itu skema saya nggak akan maju. Siap. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik ya untuk persembahan kepada rakyat Gorontalo Utara, kita mesti cari kader-kader yang baik, kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang bagus. Salah satunya adalah bupati saat ini. Karena beliau ini salah satu tokoh utama pemekaran Gorontalo Utara dan sudah menjadi kepala daerah. Golkar itu karena dia sangat teknokrat, ya, sangat punya pengalaman dalam memimpin daerah, maka kader-kader kita ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dalam semua skala, dalam semua level, apakah itu presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Kita memang dipersiapkan untuk itu. Kader-kader pembangunan yang memiliki orientasi untuk mensejahterakan rakyat itu Golkar. Makanya Golkar itu nggak pernah berada di luar kekuasaan, selalu dia harus berada dalam kekuasaan karena dengan pengalamannya dia, orang-orang yang memiliki visi, dia harus ada di sana. Nah saat ini bupati ketika masuk di Golkar, ya kita senang dong. Berarti dia ingin sama-sama membangun Gorontalo Utara. Nah kita ingin ya menjelaskan kepada publik bahwa ini politik jangan selalu dipandang negatif, dipandang jelek, sampai harus berdarah-darah. Untuk berebut ketua harus berdarah-darah, harus gugat-menggugat segala macam. Paling tidak Gorontalo atau Indonesia punya satu sejarah, punya satu catatan bahwa telah terjadi pergantian kepemimpinan secara soft landing. Tidak berdarah-darah, tidak keras, tidak penuh intrik, tidak penuh segala macam. Dan saya alhamdulillah menjadi aktor pertama mungkin di Indonesia yang mempersembahkan itu. Saya juga nggak mau GR. Mungkin sudah pernah terjadi juga daerah lain tapi tidak terpublikasi. Tetapi ya saya menurut hemat saya untuk paling tidak skala Gorontalo provinsi kita ini, mungkin ini ini yang pertama terjadi, ya kan, ketika ada kepala daerah yang masuk di Partai Golkar, lalu ketua DPD 2-nya ikhlas, ya kan, tulus, tanpa syarat untuk memberikan kesempatan kepala daerah memimpin. Karena itu adalah pernyataan saya Maret 2022 yang saya sudah ucapkan. Kalau tiba-tiba dia masuk di Partai Golkar, ingin menjadi ketua, lalu saya tidak memberikan itu, apa kata dunia kepada saya ketika mereka tracking di Google bahwa oh ini orang pembohong, dia pernah ngomong kalau ini masuk Golkar dia akan. Abang tetap konsisten konsisten untuk mempertahankan argumentasi. Ini latar belakangnya aktivis, demonstran. Nggak bisa yang sudah kita ucapkan sekarang lalu berubah besok atau lusa, gitu nggak boleh. Apa yang kita ucapkan sekarang ya kita buktikan. Supaya apa? Supaya orang juga dapatkan value dari politik bahwa ternyata juga politik itu enak-enak aja gitu, tanpa harus berdarah-darah, tanpa harus ikut-ikutan dan segala macam. Mungkin ini awal ya, entry point awal. Mudah-mudahan ini ke depan dia akan menggelinding pola-pola seperti ini. Kalau ada orang punya niat baik. Saya yakin Pak Thorik punya niat baik kok untuk Gorontalo Utara, untuk Partai Golkar. Dan membangun ini di Gorontalo Utara atau di Provinsi Gorontalo nggak boleh membangun cuma satu kelompok. Partai Golkar nggak boleh mengklaim bahwa dia yang paling hebat untuk memimpin, tidak juga. Partai Golkar juga perlu mengajak partai-partai lainnya atau aktor-aktor politik lainnya sama-sama membangun Gorontalo Utara. Nggak boleh Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Indonesia ini diberikan pada satu orang untuk mengelolanya, nggak bisa. Harus bersama-sama. Kita ingin mengajak
Tapi kalau ada yang kita ajak juga tidak bersedia, kita juga nggak boleh paksa. Iya kan? Karena masing-masing orang kan punya perspektifnya masing-masing, punya skemanya masing-masing. Tapi intinya Partai Golkar itu adalah partai yang ingin merangkul. Dari dulu itu ingin merangkul. Tergantung orangnya mau dirangkul atau tidak. Nah, mudah-mudahan saat ini ya kan kami ingin mengajak orang-orang untuk berpolitik itu dengan asik-asik aja lah. Politik sehat ya Bang ya. Artinya ya mungkin itulah, mungkin bahasa itu ya politik sehat dari intrik, sehat dari fitnah, sehat dari sikut-sikutan gitu ya. Itu saya coba buktikan itulah. Alhamdulillah sudah selesai semua. Memang awalnya banyak isu bahwa nggak mungkin Hamzah Shidqiq akan mengundurkan diri. Akhirnya saya buktikan saya mundur. 13 Februari saya mundur. Tidak mungkin ada musyawarah luar biasa, nggak mungkin tuh. Akhirnya kita bikin musyawarah 4 Maret. Nggak mungkin Pak Thorik Modanggu akan dipilih. Ya sudah terpilih sekarang dia. Jadi sesuatu yang dikatakan di luar itu tidak mungkin, kita buktikan terjadi. Nah ini ya alhamdulillah yang bisa menjadi paling tidak pelajaran dalam lanskap politik tidak hanya di Gorontalo, mungkin di Indonesia saya pikir gitu. Ceritanya itu. Jadi sejarah panjang sekali ya. Itu ceritanya lah soal Musdalub Golkar itu. Masih banyak yang ingin kami tanyakan kepada Bang Hamzah Shidqiq. Setelah ini ada segmen berikutnya. Tapi di penutup ini kami karena kami adalah salah satu media yang memang khusus membicarakan soal politik, apalagi politik lokal Gorontalo ya. Kami ingin Abang memberikan 1-2 pesan untuk kami anak muda yang masih belum terlalu punya banyak pengalaman dan sementara banyak belajar juga di dunia politik. Kira-kira Abang pesan-pesannya? Ya di politik ini kan sebenarnya pengabdian, bukan untuk menumpuk harta, untuk mencari kekayaan, dan nggak akan ada itu. Ya kita, karena apalagi saya punya pengalaman senang untuk membantu orang. Di politik ini luar biasa, kalau dengan jabatan yang kita miliki, kita bisa banyak membantu orang, maka itu kepuasannya itu nggak bisa dinilai oleh apapun. Karena kita berpolitik, saya bilang ini harus ada diisi dengan value agama. Karena ini bahasanya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Dan ada satu ayat yang saya sitir ya, disebutkan begini, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika ente itu buat baik kepada orang, berbuat baik ya, maka kebaikan itu akan datang lagi sama ente. Jadi kalau kamu buat bagus sama orang, maka kebaikan itu yang kamu buat itu akan kembali lagi sama diri kamu. Kamu akan rasakan manfaatnya. Sebaliknya, wa in asa'tum falaha, ketika ente berbuat juga jahat, keburukan, maka juga kejahatan keburukan itu juga ente akan alami gitu. Ya. Itu kalau bahasa mungkin di Hindu atau apalah ya, mungkin yang disebut hukum karma itu. Tapi kan kita tidak mengenal hukum karma di Islam ya. Iya betul. Tapi ya itu tadi bahasanya, kalau ente bikin bagus, bantu orang, kebaikan ente bikin sama orang, maka itu akan datang lagi sama ente. Jadi dia kekal sama ente. Itu yang menolong ente. Di politik itu mesti begitu. Ada law of attraction ya. Ya, hukum tarik menarik. Ya, itu hukum kekekalan energi. Iya. Benar. Jadi energi positif yang ente bangun, maka ente juga akan dapat positif. Maka saya ringan-ringan aja. Mundur saya ringan, musdalub saya ringan, saya ngomong apapun saya ringan. Tidak ada sama sekali yang membuat ini hati jadi berat. Karena tadi saya pikir ini dunia ini kan laibun walahun, hanya senda gurau, mataul gurur, permainan senda gurau. Kalau kita orang terlalu serius juga dengan dunia ini ya susah juga, tak putar-putar kita orang ini. Makanya ya udahlah. Kalau perlu ya balance-nya jangan di dunia lah. Itu saya punya pesan itu aja. Pokoknya bukan cuma di politik, di kerja yang lain-lain juga. ASN buat baik, bantu orang, di polisi juga bantu orang, di tentara begitu, di advokat begitu, jadi hakim juga begitu. Jadi apa saja, jadi pengusaha yang baik. Jadi semua entitas ini berbuat baik saja, nggak usah ada intrik-intrik, nggak usah ada mau untung besar, kasih rugi orang atau apa, nggak usah lah. Iya. Pokoknya jangan banyak merugikan orang, apalagi nipu-nipu orang. Iya benar. Bikin orang susah ya janganlah. Itulah. Iya. Saya punya pesan itu kepada anak-anak muda.
ketika itu anak-anak muda tanamkan pada dirinya, saya yakin dia akan jadi orang sukses. Ya, Ya. teman-teman, itulah pesan-pesan terakhir dari Bang Hamzah Siddiq. Jangan pesan terakhir, pesan sementara. Pesan sementara, karena nanti kita akan ketemu lagi dengan Bang Hamzah Siddiq di segmen-segmen berikutnya, teman-teman ya. Teman-teman, jangan kemana-mana karena setelah ini ada segmen selanjutnya dan akan dilanjutkan dari tim dari Suci ID. Insya Allah masih dengan Bang Hamzah Siddiq, masih ada banyak yang ingin kita tanyakan. Untuk itu teman-teman tunggu video kami berikutnya. See you.